Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadal yawm ba'dal fajr min yawmi ahad 22 September 2024 bertepatan dengan malam ke-18 hari ke-18 dari Rabiul Awal 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab Tauhid dari Sahih Al-Bukhari. Maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi karena hadis pendek semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Qutaibah bin Sa'id, hadatsana Laits an Nafi' an Al-Qasim bin Muhammad an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ashab hadhihi suwar yu'adzibuna yawmal qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadatsana Qutaibah bin Sa'id, hadatsana Al-Laits an Nafi' an Al-Qasim bin Muhammad an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ashab hadhihi suwar yu'adzibuna yawmal qiyamati wa yuqalu lahum uhyu ma khalaqtum. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Al-Laits an Nafi' an Al-Qasim bin Muhammad an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ashab hadhihi suwar yu'adzabun yawm al-qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abu Nu'man haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyuba an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inna ashaba hadhihi suwar yu'adzabun yaumal qiyamah wa yuqalu lahum uhyu ma khalaqtum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abu Nu'man wa Abu Nu'man hadza Muhammad ibn al-Fadl As-Sadusi. Maka dia namanya Muhammad ibn al-Fadl As-Sadusi, dan nisbah As-Sadusi seperti siapa dari tabi'in? Qatadah ibnu Di'amah As-Sadusi. Berarti dari mana? Dari Al-Basrah. Maka As-Sadusi Al-Basri, bukan dari Kufah. Dan dia tentunya di atas derajat thiqah. Dan beliau termasuk dari gurunya Imam Al-Bukhari di tabaqah yang ke-11. Maka sezaman dengan Imam Al-Bukhari. Telah dithiqahkan oleh para ulama seperti Abu Zur'ah dan Ad-Daruqutni dan yang lainnya mengatakan di atas derajat thiqah. Berkata Al-Hakim An-Naisaburi yang membuat kitab Al-Mustadrak, hafidun thiqah. Dan dia di akhirnya dulu hafalannya agak sedikit rusak. Taghayyara fi akhiri umrihi, seperti dikatakan oleh Imam Al-Bukhari. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in, kana ma'alimtu rajulan saduqan musliman. Maka ini Abu Nu'man As-Sadusi.
rawi yang hafalannya kuat di atas derajat thiqah. Kemudian meriwayatkan haddatsana Hammad bin Zaid. Maka Hammad ibn Zaid ma'ruf al-Basri. Maka dia di atas derajat thiqah, imam. Dan Hammad pada zaman itu banyak. Ada Hammad ibnu Salamah, ada Hammad ibnu Zaid, ada Hammad ibnu Usamah, Abu Usamah. Maka Hammad ibnu Zaid termasuk dari yang paling depan. Dia thiqatun sabtun, faqih, imam. Dan berkata Abu Hatim, asbatun nas fi Thabit, ay Thabit al-Bunani, dan fi Ali ibn Zaid. Dan berkata Abu Daud As-Sijistani, ma'ahsabuhu illa a'lamun nas bi Ayub. Maka lihat di sini bagaimana ucapan Abu Daud As-Sijistani. Maka tidaklah aku mengira kecuali dia itu dari rawi yang paling kuat periwayatan dari Ayub As-Sikhtiyani. Dan begitupun Hammad ibnu Zaid asbat min Hammad ibni Salamah. Seperti disebutkan Abu Zur'ah, bikathir wa asah hadithan wa atqan. Maka Hammad ibnu Salamah sendiri dia di atas derajat thiqah. Namun jika dibandingkan meskipun keduanya imam di atas derajat thiqah, maka Hammad ibnu Zaid lebih daripada Hammad ibnu Salamah. Maka perbandingan ini membuat seseorang menjadi ada yang jatuh sedikit dan ada yang menonjol karena dibandingkan. Namun semuanya, keduanya di atas derajat thiqah. Maka oleh sebab itu di pelajaran yang lalu di Jarh wa Ta'dil, dari Dawabit al-Jarh wa Ta'dil, bahwa seseorang rawi thiqah bisa terjadi sedikit pendhaifan. Namun dengan catatan pendhaifannya di sini dinamakan dhaif nisbi. Apa itu dhaif nisbi? Di saat dia direkenkan, di saat dia digandengkan dengan rawi yang lain. Contohnya di sini, Hammad ibnu Salamah. Jika kita melihat kepada tarjimahnya imam di atas derajat thiqah. Hammad ibnu Zaid, Hammad ibnu Usamah, Abu Usamah. Misalnya ketiganya imam. Namun di saat kita menisbatkan mana yang terbaik, best of the best, maka dari tiga imam ini harus ada yang paling menonjol dan harus ada yang diturunkan dan harus ada yang dari ketiga ini yang paling rendah jabatannya ketiga. Kenapa? Karena yang namanya dinisbatkan kepada yang lain, maka harus kita menetapkan si fulan lebih baik. Iya apa tidak? Seperti kalian di sini misalnya semuanya hafal Al-Quran. Dibanding dari orang-orang yang di luar sana, alhamdulillah. Namun pertanyaannya, si fulan dengan si fulan, mana qiraahnya yang terbaik? Lain. Si fulan dengan si fulan, bagaimana hafalannya? Lebih kuat atau tidak? Itulah dari permasalahan an-nisbi. Maka jangan heran jika di sini kita katakan bukannya Hammad ibnu Salamah imam, kok dijatuhkan di sini? Kita katakan bukan menjatuhkan maknanya mendhaifkan, namun di sini di dalam tautsik nisbi, jarah nisbi, kita ingin mengunggulkan dari dua, Abu Usamah, Hammad ibnu Zaid dengan Abu Usamah, Hammad ibnu Usamah dengan Hammad ibnu Zaid, mana yang lebih baik? Maka Hammad ibnu Zaid. Hammad ibnu Salamah dengan Hammad ibnu Zaid, mana yang lebih baik? Hammad ibnu Zaid, seperti itu. Maka inilah dinamakan dengan tausik ataupun jarah nisbi. Maka Abu Zur'ah mengatakan Hammad ibnu Zaid asbat min Hammad ibnu Salamah bikathir wa asah hadithan wa atqan. Maka dia lebih jauh
daripada Hammad ibnu Salamah. Nah, seakan-akan ada penurunan kepada Hammad ibnu Salamah. Padahal dia imam. Dan begitupun Imam Al-Hakim asbat min Hammad ibni Salamah. Semuanya mengatakan seperti itu. Dan berkata Imam Ahmad, Hammad ibnu Zaid min a'immatil muslimin min ahli din wal Islam. Wa huwa ahabbu ilayya min Abdul Waris. Maka disebutkan bahwa dia imamnya kaum muslimin di zamannya. Berkata An-Nasa'i thiqatun sabtun. Dia hafalannya sangat kuat. Dan berkata Ad-Darqutni thiqatun sabtun. Maka berkata Abdurrahman ibnu Mahdi, seorang imam di Tabaqah Itba'ut Tabi'in, Al-A'imah fil hadis arba'ah. Bahwa imam-imam hadis di zamannya ada 4. Pertama Al-Auza'i, di mana Al-Auza'i? Di Syam. Wa Malik ibnu Anas di mana? Madinah. Wa Sufyan Ats-Tsauri dari mana? Dari Kufah. Al-Kufi. Wa Hammad ibnu Zaid dari Basrah Al-Basri. Maka dibedakan oleh Abdurrahman ibnu Mahdi 4 imam dengan tempat-tempatnya. Maka Al-Auza'i, Malik ibnu Anas, Sufyan Ats-Tsauri, Hammad ibnu Zaid. Maka dikatakan ma ra'aitu ahadan lam yaktub ahfad minhu. Aku tidak pernah mendapati seseorang yang tidak pernah menulis, namun hafalannya sangat kuat. Dan juga pujian yang lain apa atas dia, berkata Abdurrahman ibnu Mahdi, dan Abdurrahman ibnu Mahdi imam ahli sunnah. Lam ara ahadan qad a'lam bi sunnah la bil hadis minhu. Marwaitu bil Basrah afqah min Hammad ibni Zaid. Maka di sini pujian Abdurrahman juga kepada selain ilmu hadisnya, ilmu sunnah. Bahwa dia seorang yang faqih, mengetahui sunnah-sunnah Nabi dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Maka ini pujian dari segi mengamalkan sunnah dan mengetahui sunnah menjadi seorang faqih. Maka inilah Hammad ibnu Zaid. Maka dia kenapa dipilih lebih baik dari Hammad yang ada? Karena selain dari kuat hafalannya di bidang ilmu hadis, juga seorang yang faqih dan mengetahui sunnah dan menghidupkan sunnah. Maka orang-orang seperti itu sangat agung. Kalau antum lihat di zaman now, maka seperti ilmu Al-Quran dan qiraatnya dan tajwid dipegang oleh kebanyakan orang-orang sufi atau orang-orang Al-Azhar. Maka mereka orang-orang Mesir mengetahui qiraat banyak. Namun mereka dalam keadaan manhaj yang kebanyakan ikhwanil muslimin atau Al-Azhariyun atau Sufiyah. Dan jika dilihat dari orang-orang ahlul hadis di zaman now, maka alhamdulillah banyak sekali yang diambil oleh ahlu sunnah, meskipun sedikit, dan sebagian mereka belajar ilmu hadis banyak sekarang dari berbagai kelompok, bahkan orang-orang jihadi belajar ilmu hadis. Namun tujuan mereka hanya sekedar menjadi muhaddis, memeriksa hadis sahih dan dhaif, namun jauh dari sunnah dan dari amalan. Maka kita ahli sunnah wal jamaah min babil aula. Maka antum sekarang belajar dengan kita ahli sunnah, min babil aula antum mengambil berbagai ilmu. Maka kelak kalian menjadi da'i sunnah yang sangat mumpuni. Al-Quran punya, hadis punya, bahasa Arab punya, fikih punya, akidah min babil aula, ilmu manhaj min babil aula. Maka kuasailah berbagai bidang ilmu.
Karena kita ahli sunnah lebih berhak atas ilmu-ilmu tersebut. Adapun mereka kelompok-kelompok yang kami sebutkan, misalnya Al-Azhariyun mempunyai qiraat Al-Quran, tajwidnya bagus, qiraahnya bagus, maka itu tantangan bagi kita. Kenapa kita ahlu sunnah tidak bagus? Kenapa kita ahlu sunnah malas untuk belajar ilmu qiraah dan tidak ihtimam kepada Al-Quran? Maka ini cambuk bagi kita. Atau lugatul Arabiyah yang tidak mumpuni, ini pun cambuk bagi kita. Karena ahlu sunnah lebih berhak untuk mengambil berbagai ilmu karena manhaj kita hak. Adapun manhaj mereka tidak benar, akidah mereka rusak, dan seterusnya. Maka berkata Yahya ibnu Ma'in, adduhu minathiqat al-Basriin. Maka Imam Ibnu Ma'in mengatakan Hamad ibnu Zaid termasuk dari thiqat al-Basriin. Dan berkata juga Yazid ibnu Zuray bahwa asbat min Hamad ibni Salamah. Dia lebih kuat dibanding Hamad ibnu Salamah. Kemudian meriwayatkan dari Ayub. Man Ayub huna? Ayub ibnu Kaisan, Ayub as-Sikhtiyani. Dan Kaisan di sini Ibnu Tamimah, sehingga dinamakan Ayub Ibnu Abi Tamimah, Ayub as-Sikhtiyani. Maka dia seorang imam dan termasuk dari imam yang bermanhaj ahlu sunnah yang sangat kuat memegang sunnah di zamannya. Dimusuhi oleh kelompok ahlul bid'ah. Maka dari ucapannya yang ma'ruf dari sunnah, di saat datang kelompok ahlul bid'ah ingin berniqas, ingin berbicara, ya Imam Ayub, urid ukallimuk kalimah, ukallimuka kalimatan. Wahai Imam Ayub, aku ingin bicara dengan kamu satu kalimat. Ayub tidak mau mendengar ucapan dari orang-orang yang bukan ahli sunnah. Apalagi kelompok ahlul bid'ah. Lihat bagaimana keagungan ilmu Ayub, dia takut untuk duduk dengan selain ahli sunnah. Maka apa kata Ayub? Wala nisfi kalimah. Tidak aku mau mendengar dari kamu setengah kalimat pun. Apa makna kalimah seperti antum ketahui di matan Al-Ajrumiyah? Al-kalimatu hiya ismun wa fi'lun wa harfun. Seperti ja'a, itu kalimah. Apakah memberikan makna? Al-kalimah laisal kalam. Al-kalam huwa ya'ti bil makna. Al-lafdu al-muraqabu al-mufid bil wad'i. Wa amma aqsamul kalimah ismun faqat. Au harfun faqat. Au fi'lun faqat. Kama ja'a. Au min. Fahim? Au fi'il. Au ism. Masalan Muhammad. Maka ini kalimah. Tidak memberikan makna. Muhammad diam. Itu kalimah. Maka orang ahlul bid'ah ini ingin mengatakan maksudnya kalimat menyampaikan sesuatu, maka dia dengan marah mengatakan wala nisfi kalimah, diam, tanpa setengah kalimat pun aku tidak mau. Maka di sini bagaimana ahlu sunnah takut kepada orang-orang yang selainnya. Maka bagaimana dengan orang-orang yang lari malah ke tempat orang-orang yang selain ahli sunnah, mendengar khutbah, mendengar pidato, mendengar ceramah, mendengar kajian yang bukan ahli sunnah, maka sangat ditakutkan sekali. Dan di zaman now sudah ditahdir oleh para ulama, hati-hati. Seperti di YouTube, ataupun di semua kajian-kajian yang terbuka, ditambih oleh para ulama, hati-hati jangan sembarangan kalian mendengar dari ustadz-ustadz yang ada di YouTube. Meskipun ini semuanya membawa Al-Quran dan Sunnah. Maka UAS didengar, UAH didengar, dan yang lainnya didengar sehingga terkena syubuhat. UFA didengar, siapa UFA? Al-Muhim, lihat singkatan-singkatan. Maka di sini semuanya jangan didengar.
jika didengar akan membawa syubhat. Dan telah ditahdir oleh para ulama, hati-hati untuk membuka-buka internet, jangan masuk ke mendengar ustadz-ustadz yang bukan ahli sunnah, apa masyayikh ahli sunnah, karena di sana akan memberikan syubhat. Maka ini dari yang ada di media sosial, dan begitupun dari ustadz-ustadz yang ada di masjid ataupun ceramah-ceramah yang ada di masjid selain ahli sunnah, maka tidak pantas seorang ahli sunnah duduk mendengar khutbah ataupun ceramah dari selain ahli sunnah, karena dia duduk setengah jam, duduk seperempat jam dalam keadaan diharuskan untuk mendengar syubhat yang diberikan. Maka Ayyub As-Sikhtiyani dengan ilmu akidah yang benar, manhaj yang kuat, tidak mau mendengar setengah kalimat pun, dan setengah kalimat bukan kalam. Satu kalimat saja yang kita pelajari di matan al-Ajrumiyah, min atau ila, apakah mempunyai makna? La. Atau Muhammad mempunyai makna? Atau fi'il hadara mempunyai makna? Tidak. Ini Ayyub mengatakan setengah kalimat, misalnya hadara menjadi hadha, tidak mempunyai makna, tidak mau. Maka bagaimana dia duduk di majelis kelompok orang-orang awam atau orang-orang yang dakwahnya bukan dari ahli sunnah, mendengar khutbah dan seterusnya, maka bahaya sekali. Ayyub As-Sikhtiyani Al-Basri, maka dia di atas derajat thiqah. Maka disebutkan oleh Al-Jauhari, kana min ubadin nas wa khiyaruhum wa asyaduhum tathbitan. Maka dia adalah seorang yang sangat kuat dari sunnah dan hadisnya, dan juga orang yang ahli ibadah. Maka berkata Abu Hatim, yang mana dia mutasyaddid, di sini dia mengatakan thiqatun la yus'al an mithlihi. Maka Ayyub thiqah, tidak butuh dipertanyakan lagi. Maka lafaz tidak butuh dipertanyakan menunjukkan bahwa dia sudah perkara yang ma'ruf imam. Maka ini pujian yang sangat tinggi, dan dia seorang mutasyaddid. Maka berkata Imam Ahmad, Imam Ahlul Basrah fi asrihi. Dia adalah Imam Ahlul Basrah di zamannya. Tentunya Imam Ahmad jauh dengan Ayyub. Ayyub berada di tabaqah tabi'i dan Ahmad berada di bawah dari itba'ut tabi'in. Namun dia mengetahui keadaan Ayyub, maka dikatakan dia Imam Ahlul Basrah di zamannya. Berkata Ismail ibn Ulayyah min hufad ahli Basrah, bahwa dia dari para penghafal ahli Basrah. Dan berkata Hamad ibn Zaid yang tadi kita bahas, dia termasuk muridnya Ayyub seperti di sanad ini. Apa katanya? Afdal man jalastuhu wa asyadduhum itba'an lis-sunnah. Maka dia adalah orang yang paling aku beruntung bisa duduk dengannya, dan dia sangat keras kehidupannya dengan sunnah. Lihat bagaimana Ayyub As-Sikhtiyani. Manhajnya kuat, sunnah dipegang dengan kuat, menghidupkan sunnah-sunnah di kehidupannya. Maka antum jangan mengira kita melaksanakan sholat dengan sandal. Untuk siapa? Untuk dilihat orang? Bukan. Karena sunnah. Kita melaksanakan sunnah-sunnah dan juga seperti sekarang terus menuntut ilmu. Untuk siapa? Apakah untuk manusia? Bukan. Untuk kita sendiri. Dari keutamaan-keutamaan yang ada. Nanti kelak di hari yang akan datang atau kita sudah meninggal, maka akan ada asar-asar ini. Akan sampai kepada manusia dari keikhlasan kita. Bahwa kita menghidupkan sunnah. Kita sangat kuat dengan sunnah. Dan demikian dan demikian. Dan terus melaksanakan belajar mengajar tanpa lelah, tanpa waktu, meskipun suaranya hampir putus.
meskipun sakit, dan seterusnya. Itu semua akan menjadi legenda dan dikenang setiap saat. Seperti Syekh kami Mukbil. Apa yang terjadi padanya dipersaksikan oleh manusia-manusia yang setelahnya. Maka orang-orang yang membaca biodata, biografi, itu akan rindu. Seakan-akan dia mengetahui Syekh Mukbil dengan biodatanya itu hidup di depannya. Bagaimana dulu orang ini. Berkata Sufyan ibnu Uyainah, "Man kana atlabali hadis Nafi' wa a'lamu bihi minhu." Maka dia orang yang paling getol menuntut ilmu kepada Imam Nafi', dan di sini dia muridnya. Dan di sini disebutkan orang yang paling kuat dari Nafi'. Maka ini ucapan Sufyan ibnu Uyainah bahwa Ayub orang yang paling kuat periwayatan dari Nafi' dan orang yang paling semangat menuntut ilmu kepada Nafi'. Dan berkata Syu'bah ibnul Hajjaj, Imam Amirul Mukminin fil hadis, "Ma ra'aitu mithlahu kana sayyidul fuqaha. Kana Ayub sayyidul muslimin." Maka disebutkan, aku tidak pernah mendapati orang seperti ini, kata Syu'bah, Imam Amirul Mukminin fil hadis. Bahwa Ayub itu adalah sayyidnya, tuannya para fuqaha, tuannya para kaum muslimin. Dan Abdurrahman ibnu Mahdi mengatakan dia hujjah dari ahli Basrah. Dan berkata Abdullah ibnu Aun, kana ulama'una bil hadis, bahwa dia alim-alim kami yang mengajarkan hadis. Dan berkata Ali ibnul Madini, gurunya Imam Al-Bukhari yang dilaqabi dengan Hayatul Wadi atau The Rattlesnake, asbatun nas fi Nafi' Ayyub wa Ubaidillah. Siapa Ubaidillah? Ubaidillah ibnu Umar al-Umari. Maka orang yang paling kuat periwayatan dari Nafi', kata Hayatul Wadi, kata The Rattlesnake ini, maka ucapan dia dipegang, maka tulis. Yang paling kuat periwayatannya adalah dari Nafi', siapa? Ayub dan Ubaidillah ibni Umar. Hada qaul Ali ibn al-Madini. Apa ucapan Imam Al-Bukhari? Man aqwan nas fi Nafi'? Silsilah Adhabiyah man? Qala Al-Bukhari Malik an-Nafi' an ibni Umar. Fa Imam Malik imam Darul Hijrah. Wa huwa min asbatin nas aidha fi Nafi'. Idan Al-Bukhari yaqul silsilatu dhahab Imam Malik yarwi an-Nafi' an ibni Umar. Wa Ali ibn al-Madini yaqul Ayub dan juga Ubaidillah ibni Umar al-Umari meriwayatkan dari Umar. Dan apa pengakuan Imam Anas, Malik ibnu Anas sendiri? Qala Malik ibnu Anas, kana minal alamina al-alamin al-khasyiin. Maka dia dari para ulamanya ulama, orang-orang yang takut kepada Allah. Kana min ubadin nas wa khiyarihim. Maka dia dari orang-orang yang soleh, ahlul ibadah. Subhanallah, lengkap. Ayub As-Sikhtiyani kuat di dalam manhaj, kuat di dalam sunnah, kuat di dalam agamanya, dan kuat dari segi ilmu hadis hafalannya. Maka di sini semua sanad bertumpu kepada ahli Basrah. Mulai dari Abu Nu'man As-Sadusi, maka min ahli Basrah. Hamad ibnu Zaid Al-Basri. Dan begitu pun Ayub As-Sikhtiyani Al-Basri. Maka sanad ini kepada Ayub musalsal bil Basriyin. Rentetan emas dari orang-orang Basrah. Maka Yahya ibn Sa'id Al-Qattan menggabung ucapan Imam Al-Bukhari dengan Ali ibn al-Madini. Maka berkata Yahya ibn Sa'id Al-Qattan, asbatun nas fi Nafi'. Orang yang paling kuat periwayatan dari Nafi' ada 3. Ayub As-Sikhtiyani, Ubaidillah ibni Umar al-Umari, dan ketiga Malik ibnu Anas. Adapun Nafi'
Maula Ibnu Umar Al-Madani Al-Qurashi Al-Adawi, maka telah kita lewati di pelajaran yang lalu. Iya apa tidak? Di pelajaran yang lalu hadis yang antum hafal ada Nafi' atau tidak? Nafi' meriwayatkan dari siapa? Di pelajaran yang lalu. Anil Qasim ibni Muhammad. Namun di sini an ibni Umar. Maka di sini dia meriwayatkan kepada orang yang paling kuat. Periwayatannya siapa? Abdullah ibnu Umar. Maka kalau begitu kita lihat sanad ini. Maka sanad ini sangat kuat. Yang pertama disebutkan Hamad ibnu Zaid imam. Dan Hamad ibnu Zaid orang yang paling kuat periwayatan dari Ayub. Iya apa tidak? Kemudian Ayub orang yang paling kuat periwayatannya dari Nafi'. Iya apa tidak? Tadi kami sebutkan. Dan Nafi' orang yang paling kuat periwayatannya dari Abdullah ibni Umar. Maka di sini kekuatan Imam Al-Bukhari. Maka kita mempelajari Sahih Al-Bukhari bukan hanya matan saja. Seperti dipelajari di mana-mana, dipotong sanadnya langsung an ibni Umar berkata Rasulullah. Namun kita menggali ilmu dari ilmu rijal karena kita menginginkan kalian santri-santri Ma'had Muqbil Al-Wadi'i menjadi muhadditsin. Belajar di sini kemudian ke Yaman, pulang insyaallah bisa membuat kitab, mensahihkan, mendhaifkan. Awas, kalian harus seperti itu. Semangat. Jangan menuntut ilmu hanya sekedar diperintah oleh abi, duduk di Ma'had 8 tahun, 9 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, tingkat SMA 3 tahun, pengabdian 2 tahun, berapa tahun? 12 tahun. Lulus, selesai, tidak ada wadah baginya. Tidak mengajar, tidak ada wadah untuk diterima di Yaman, dikirim ke Yaman, tidak ada wadah untuk diterima di Saudiah misalnya. Akhirnya jadi apa? Hidup berbenturan dengan dunia nyata, akhirnya bekerja, akhirnya demikian dan demikian. Itu semuanya halal, namun apa yang dia pelajari 12 tahun kemana? Itu real kenyataan. Dan itu yang menjadi polemik. Coba kalau kita lihat dari di antara kita siapa? Dari para santri yang menuntut ilmu sekitar 12 tahun dan kurang atau lebih. Maka akhirnya sekarang dalam keadaan tidak mengajar di ma'had atau menjadi ustadz yang mumpuni. Itulah. Maka oleh sebab itu kita menginginkan di sini para santri di sini masa depan cerah insya Allah. Kalian belajar dengan kita, terus belajar. Dan beberapa tahun ke depan, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kita kirim ke Yaman dengan beasiswa kita. Jadi ada wadah bagi kalian. Karena kami tahu banyak orang-orang telepon, Ustadz anak kita tahu kan, ya si fulan, udah 12 tahun pengabdian kemarin. Lalu boleh Ustadz izin anak masukkan secapak sekolah calon perwira. Dia senang jadi abri. Ya Allah. Gimana 12 tahun belajar hafal Quran dan sebagainya. Ya sudah dia futur. Dia demikian dan demikian. Bosan untuk belajar agama. Dan juga melihat tuntutan sekarang. Melihat bahwa dia butuh menikah. Dan melihat juga karena dia sudah keluar dari pondok. Melihat fitnah perempuan, melihat fitnah demikian dan demikian, akhirnya sudah futur, nggak mau belajar lagi. Menuntut mencari uang ma'isyah untuk menikah atau yang lainnya. Maka ini real kenyataan. Maka oleh sebab itu bersyukurlah kalian semangat belajar di sini. 3 tahun, 4 tahun masih semangat belajar, belum futur. Makanya cepat dalam keadaan acceleration, mengambil ilmu dengan cepat, maka bisa kita kirim ke Yaman dengan bahasa Arab. Kalian yang lancar, bisa kita kirim. Kalau 4 tahun, bahasa Arabnya belum lancar, baca kitab belum bisa, ya sudah, nunggu lagi dan nunggu lagi. Oleh sebab itu, please, belajar dengan serius. Belajar dengan bersungguh-sungguh, dan bagaimana sanad ini, semuanya dari Asbatun Nas. Hamad ibnu Zaid dari orang yang paling kuat
dari Ayub. Dan Ayub orang yang paling kuat dari Nafi'. Nafi' orang yang paling kuat dari Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar mempunyai dua orang yang paling kuat. Pertama, anaknya Salim Ibnu Abdillah Ibnu Umar. Paling kuat periwayatannya. Yang kedua Nafi'. Adapun Nafi' bukan anaknya tetapi maula. Apa maula? Bekas budak. Jadi di zaman dulu perbudakan masih ada, maka dibebaskan Nafi' ini. Maka Nafi' ini setelah dibebaskan, maka disuruh untuk menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu. Akhirnya menjadi alim ulama besar. Maka dia dengan Salim, dua-duanya orang yang paling kuat dari periwayatan sahabi yang agung, Abdullah bin Umar. Adapun matan maka hampir sama. Naha sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ashabah hadhihi suwar, maka hada tahrim liman yarsum biyadihi ittifaqan. Ittifaq man ladhi yarsum bil qalam fi daftar atau fi qirtas atau fi aisi. Hada huwa at-tahrim fi hada al-hadis. Limada? Lianna hada al-hadis asbabul wurud wadih. Kisahnya jelas. Karena kanat Aisyah fi hadis as-sabiq indahu surah, indaha surah wa tu'allik fi baitih. Fadakhala Rasulullah SAW fa'aba an yadkhula. Maka Nabi masuk, dia enggan untuk masuk. Kenapa? Karena di rumahnya ada gambar bernyawa. Idan at-tahrim liman rasama bisuar datil arwah. Orang-orang yang menggambar dengan tangannya makhluk bernyawa. Suma fi zaman now, fi fotografi, wa fi video, wa hada huwal waqi'. Al-ulama ikhtalafu. Maka ulama ahlu sunnah di zaman now didapati alat-alat fotografi dan didapati video seperti di jawal-jawal kalian. Fahum qalu amma fotografi falaisa bisurah. Idan ikhtilaf al-ulama fi zaman now. Amma fi zaman awal, fi zaman Nabi lam yujad fotografi wala video. Idan birasm. Hada ladhi ijma' al-ulama ala tahrimi. Taswir datil arwah dengan menggambar, maka jangan menggambar makhluk bernyawa. Menggambar Naruto boleh? Tidak boleh karena gambar bernyawa. Menggambar anaconda boleh? Boleh tapi tanpa kepala. Misalnya ekornya saja dan seterusnya. Maka di sini boleh. Alhasil tidak boleh menggambar gambar bernyawa. Idan man akhada biyadihi rasman fadakhala alal wa'id ijma' al muslimin. Wa baqiya masalah ida fotografi. Maka masalah-masalah seperti sekarang ada fotografi. Wa kadalika al-an ajdad min hada video. Qabla fotografi, qabla video fotografi. Ba'dal fotografi lam yujad video, ba'da dhalika al-an mawjud video. Fakhtalafal ulama al-fotografi laisa surah birasm hum yakulun. Wa min babil awla video laisa mina ar-rasm alladhi arada bihi Rasulullah min asbabil wurud, karena Rasulullah lam yadkhul baitan fihi surah ay surah rasm. Maka alhasil fa al ulama qad waqa al khilaf. Fal qaidah taqul alladhi yata'ammaq fi khilaf baina ahli sunnah wa yata'ammaq wa yubaddi' wa yukharrij min dairati salaf. Fa hada fihi kalam qad rubama min asbabi zaid. Idan fi mas'alatil khilaf fal ulama kul wahid indahu ra'i fa haula ba'dahum yaqulun fotografi minas surah seperti menggambar. Ada yang juga mengatakan tidak bisa seperti menggambar, lain lagi. Dan juga video
bukan gambar sama sekali, video laisat bisurah nihaiyan, video jihaz alladhi yusajjil wa ila akhir fahada kullu yarji' ila ra'yihim walakin alladhi ittafaqa al ulama ala hadal hadis, yang sepakat ulama tentang hadis ini adalah menggambar dengan tangan makhluk yang bernyawa. Fabaqiya masalah di dalam permasalahan di sini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ashab hadihi surah atau hadihi suwar, undur lafaz hadihi suwar, hadihi ismun isyarah. Nabi memberikan isyarah kepada ini di depanku ada gambar bernyawa. Nah, ini yang diinginkan, gambar bernyawa dengan tangan, karena zaman Nabi tidak ada fotografi. Lam yujad fotografi fi zaman Nabi, walam yujad video fi zaman Nabi. Idan ina ashaba hadihi suwar ay as-surah bil yad yu'adzabun yaumal qiyamah ay min adabin syadid, diadab di hari kiamah dengan adab yang keras. Wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum, maka berikanlah ruh kepada apa-apa yang kamu ciptakan. Huna wajhu dalalah min haitsu kitabit tauhid fa innallaha indahu sifah rububiyah. Allah menciptakan. Maka dari penciptaan Allah dari makhluk, membentuk dari makhluk bernyawa. Seperti manusia, ada kepala, ada kaki, ada tangan, maka dibentuk. Wa kadzalika haula ashabus surah. Dia membentuk gambar manusia berjalan, manusia sedang duduk. Maka pembentukan ini dijadikan sebagai penyepertian dengan Allah, di mana dia membentuk gambar manusia yang berjalan, manusia yang duduk dan seterusnya persis. Maka seakan-akan dia itu menyaingi dari sifat penciptaan Allah atas hambanya. Maka mu'adzabun, diadab dari segi ini. Maka masuk kepada aina bab fi kitab tauhid, fa innahum yumathiluna kama rabbuna jalla wa ala. Fa baqiya bas ar-ruh, tinggal dimasukkan ruh saja. Gambarnya sudah jelas. Maka banyak dari orang-orang yang membuat gambar persis dengan manusia yang ada, tinggal diberi ruh saja. Fala hada qala rabbuna yaumul qiyamah uhyu ma khalaqtum, diadab dan ditantang, ayo berikan ruh agar yang kamu gambar makhluk berjamaah itu hidup. Maka ini poin